Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Dea Safinka Natasha, NIM 210205173. Yang kedua, Diva Maharani Surya Putri, NIM 2102178. Yang ketiga, Farhan Budianto dengan NIM 210205182. Yang keempat, Hesa Kurnia Pratiwi, NIM 210205185. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai patofisiologi terkait sistem reproduksi wanita dengan dosen pengampu Bu Yeni Triutami SKMMKM. Pertama, ada pengertian patofisiologi sistem reproduksi wanita. Apa sih patofisiologi? Patofisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gangguan fungsi-fungsi mekanis, fisik, dan biokimia, baik disebabkan oleh suatu penyakit, gejala, atau kondisi abnormal yang tidak layak disebut sebagai suatu penyakit. Sistem reproduksi wanita sendiri merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Berikut ini akan disampaikan beberapa masalah kesehatan atau gangguan sistem reproduksi wanita yang sering dijumpai di lapangan atau pelayanan kesehatan masyarakat yang terbagi menjadi dua, yaitu infeksi sistem reproduksi yang meliputi cersivitis, endometritis, salpingitis, vaginitis, kanker vagina, dan yang kedua, non-infeksi sistem reproduksi yang meliputi endometriosis, menopause, polip uterus, polip serviks, dan retrofleksi. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing gangguan masalah kesehatan sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu ada penyakit servisitis. Servisitis adalah peradangan pada selaput lendir kanalis serviks atau leher rahim. Peradangan ini dapat terjadi tanpa adanya gejala khusus yang dirasakan oleh penderitanya. Penyakit servisitis disebabkan antara lain karena yang pertama yaitu disebabkan oleh kuman yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua yaitu reaksi alergi terhadap bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu ada ketidakseimbangan hormon di mana kadar estrogen yang relatif rendah atau progesteron yang terlalu tinggi sehingga dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mempertahankan jaringan serviks yang sehat. Yang selanjutnya yaitu hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien servisitis antara lain yaitu munculnya cairan vagina dalam jumlah banyak, sering buang air kecil, rasa nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan vagina setelah berhubungan seksual yang bukan disebabkan menstruasi, dan rasa nyeri pada bagian panggul atau perut. Untuk menegakkan diagnosa pada penyakit servisitis dilakukan dengan pemeriksaan panggul dengan menggunakan spekulum untuk memeriksa bagian atas vagina serta serviks dan pengambilan sampel dengan sampel cairan dari serviks dan vagina untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium. Penata laksanaan yang diberikan pada pasien servisitis yaitu antara lain dengan antibiotik, antiviral, obat-obatan anti jamur, dan terapi hormonal. Namun, jika kondisi servisitis sudah cukup parah, maka dokter dapat melakukan beberapa tindakan seperti berikut. Yang pertama yaitu cryosurgery atau penggunaan suhu sangat dingin pada pembedahan untuk menghancurkan jaringan tubuh yang abnormal atau yang terjangkit penyakit. Yang kedua yaitu elektrokauterisasi atau bedah listrik dilakukan untuk mengangkat jaringan yang rusak. Yang terakhir yaitu terapi laser adalah tindakan medis yang menggunakan gelombang cahaya kuat untuk memotong, membakar, atau menghancurkan jaringan tubuh. Yang kedua yaitu ada penyakit endometritis. Endometritis adalah peradangan yang terjadi pada endometrium rahim atau lapisan paling dalam uterus. Endometritis disebabkan oleh bakteri yang dapat ditularkan ketika melakukan hubungan seksual, melahirkan, sesudah melahirkan, atau melalui sirkulasi darah. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien dengan endometritis adalah yang pertama yaitu demam, kemudian sakit perut bagian bawah, yang ketiga yaitu losia berbau busuk, keempat pendarahan abnormal pada vagina, yang terakhir yaitu dyspareunia dan dysuria. Selanjutnya yaitu
pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien untuk menegakkan diagnosis endometritis, yaitu dengan pemeriksaan vaginal yang menggunakan vaginoskop dan biopsi. Sedangkan untuk penata laksanaan yang dilakukan terhadap pasien endometritis yaitu dengan pemberian antibiotik dan pemberian hormon estrogen. Salpingitis adalah infeksi yang terjadi pada tuba Fallopi. Kondisi ini dapat pula menyebabkan terjadi infeksi pada uterus, tuba Fallopi, dan ovarium yang mengarah ke perlukaan perlengkatan pada jaringan sekitar dan organ. Penyebab salpingitis adalah infeksi oleh bakteri yang masuk dan menuju alat reproduksi wanita. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien salpingitis antara lain nyeri pada perut bagian bawah, baik salah satu bagian atau kedua bagian, dan nyeri ini akan bertambah jika melakukan gerakan. Yang kedua, kadang-kadang terjadi pendarahan di luar siklus menstruasi dan terjadi sekret vagina yang keluar secara berlebihan. Yang ketiga, pada kasus yang akut maka akan terjadi demam yang terkadang disertai dengan keluhan menggigil. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien salpingitis antara lain: yang pertama, pemeriksaan panggul; yang kedua, pemeriksaan darah; yang ketiga, pemeriksaan lendir swab untuk mengetahui jenis bakteri; yang keempat, laparoskopi untuk memeriksa saluran tuba. Selanjutnya, penata laksanaan yang dilakukan pada pasien salpingitis antara lain: yang pertama, pemberian antibiotika; yang kedua, apabila pasien menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, dianjurkan untuk dilepas dulu; dan untuk yang ketiga, istirahat atau tirah baring pasien dengan posisi semi-fowler. Vaginitis adalah peradangan pada vagina. Penyebab vaginitis antara lain adalah infeksi jamur atau bakteri, yaitu jamur atau bakteri yang pada kondisi normal terdapat di dalam vagina dalam jumlah sedikit dan tidak menyebabkan gangguan. Kemudian berkembang biak tanpa terkendali sehingga menimbulkan infeksi. Yang kedua, infeksi yang menular secara seksual. Yang ketiga, iritasi atau alergi terhadap bahan-bahan kimia. Dan yang keempat, atrofi vagina, yaitu penipisan dinding vagina karena penurunan kadar estrogen setelah menopause. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien vaginitis antara lain adalah berupa munculnya keputihan, perubahan warna dan jumlah keputihan yang dialami, bau yang ditimbulkan, iritasi atau gatal-gatal pada vagina, rasa sakit saat berhubungan seks maupun buang air kecil, serta flek atau pendarahan ringan. Berikut beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa vaginitis antara lain adalah pemeriksaan laborat sampel cairan vagina untuk diketahui lebih lanjut penyebabnya. Selanjutnya, penata laksanaan yang dilakukan pada pasien vaginitis antara lain adalah pemberian antibiotika, anti jamur, dan terapi pengganti hormon. Infeksi sistem reproduksi yang terakhir adalah kanker vagina. Kanker vagina adalah kanker yang tumbuh dan berkembang di vagina. Kanker vagina merupakan kanker yang berawal dari vagina, bukan dari organ lain di sekitar vagina, seperti serviks, rahim, atau indung telur. Vagina adalah saluran yang menghubungkan rahim dan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Penyebab munculnya kanker vagina masih belum diketahui dengan pasti. Kanker dapat muncul ketika sebagai sel-sel tubuh berubah atau bermutasi, kemudian tumbuh secara tidak terkendali dan menyerang sel-sel sehat di sekitarnya. Sel kanker juga bisa menyebar dan menyerang jaringan tubuh yang lain atau metastasis. Meski penyebabnya belum diketahui, sebagian besar kanker vagina terkait dengan infeksi virus human papillomavirus atau HPV. Pada awalnya, kanker vagina tidak menyebabkan gejala atau tanda tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, kanker vagina akan menyebabkan tanda dan gejala sebagai berikut.
perdarahan yang tidak normal dari vagina, misalnya saat atau setelah berhubungan seksual di luar waktu menstruasi atau setelah menopause, gatal atau benjolan pada vagina yang tidak kunjung hilang, keputihan yang encer, berbau atau mengandung darah, sakit saat buang air kecil, sembelit, sering buang air kecil, nyeri panggul. Berikutnya, pemeriksaan dalam vagina dilakukan dengan pemeriksaan colok vagina dan menggunakan spekulum untuk membuka saluran vagina. Setelah itu, dokter dapat meminta pasien untuk menjalankan beberapa pemeriksaan penunjang seperti pap smear untuk mengambil sampel dari vagina, kolposkopi untuk melihat kondisi vagina dan serviks dengan lebih detail, biopsi dengan mengambil sampel jaringan yang mengalami kelainan untuk memastikan pertumbuhan sel dan jaringan yang abnormal, pemindaian dengan foto röntgen, CT scan, MRI, PET scan, sistoskopi dan portoskopi atau endoskopi rektum untuk mengetahui keberadaan dan ukuran kanker serta seberapa jauh kanker sudah menyebar. Berikutnya, stadium kanker vagina. Berdasarkan klasifikasi TNM, tumor nodul dan metastasis, kanker vagina dapat dibedakan ke dalam 4 stadium, yaitu stadium 1. Pada stadium ini, persebaran kanker terbatas hanya pada dinding vagina. Stadium 2. Pada stadium ini, kanker di dinding vagina sudah menyebar, tapi belum mencapai dinding panggul. Stadium 3, kanker menyebar ke rongga panggul dan sudah menghalangi aliran urin sehingga menyebabkan hidronefrosis. Stadium 4A, pada stadium ini, kanker sudah menyebar ke organ lain seperti anus atau kandung kemih, tetapi belum sampai ke kelenjar getah bening di panggul atau selangkangan. Stadium 4B, pada stadium ini, kanker sudah menyebar ke organ lain yang letaknya jauh dari vagina, seperti paru-paru, hati, atau tulang. Pencegahan kanker vagina, belum ada cara khusus yang benar-benar dapat mencegah timbulnya kanker vagina. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terkena kanker vagina, yaitu tidak merokok, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menjalani pemeriksaan kandungan dan pap smear secara rutin, menjalani vaksinasi HPV, tidak berhubungan seksual di usia dini, menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seksual. Yang kedua, ada gangguan non-infeksi pada sistem reproduksi wanita. Beberapa masalah kesehatan non-infeksi sistem reproduksi wanita akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, ada endometriosis, adalah suatu penyakit pada sistem reproduksi wanita, yaitu jaringan lapisan dalam dinding rahim atau endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Pada saat terjadi penebalan dan peluruhan dinding rahim, maka jaringan endometrium juga mengalami proses penebalan dan lurus sama dengan siklus menstruasi. Tetapi darah tersebut akhirnya mengendap dan tidak dapat keluar karena terletak di luar rahim. Endapan tersebut dalam kurun waktu yang lama akan mengiritasi jaringan di sekitarnya dan membentuk jaringan parut. Berikut ini adalah uraian tentang penyebab, hasil anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan pada pasien endometriosis. Penyebab endometriosis saat ini belum diketahui. Dari hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien endometriosis, gejala yang paling sering dijumpai adalah nyeri luar biasa pada saat menstruasi. Selain itu, beberapa penderita endometriosis juga mengalami nyeri saat buang air besar, buang air kecil, dan saat berhubungan seksual. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa endometriosis antara lain adalah pemeriksaan ultrasonografi atau USG, pemeriksaan laparoskopi, dan sampel jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim agar dapat diteliti di laboratorium. Karena penyebab dari endometriosis belum diketahui, maka penata laksanaan yang dilakukan pada pasien endometriosis memiliki tujuan untuk mengurangi gejala nyeri agar tidak mengganggu rutinitas sehari-hari dengan memberikan obat pereda nyeri. Penanganan dengan operasi juga dapat dilakukan untuk mengangkat jaringan endometriosis, terutama untuk pengidap yang berencana punya anak. Penyakit berikutnya yaitu menopause. Menopause adalah berhentinya secara fisiologis siklus menstruasi yang terjadi sekurang-kurangnya 12 bulan atau 1 tahun. Periode menopause dibagi menjadi 4 periode, yaitu klimakterium, masa perimenopause, masa menopause, dan masa senium, yang akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, klimakterium. Klimakterium adalah masa peralihan antara masa reproduksi dan masa senium. Masa ini sering disebut dengan masa pramenopause atau sebelum berhenti haid, yaitu kurang lebih 4-5 tahun sebelum menopause yang ditandai dengan keluhan-keluhan siklus menstruasi yang tidak teratur dengan masa lebih panjang dan darah keluar relatif lebih banyak. Yang kedua, masa perimenopause. Masa perimenopause adalah masa menjelang dan setelah menopause. Biasanya timbul keluhan rasa panas yang dirasakan seperti membakar wajah
yang sering timbul pada malam hari dan rasa kering pada vagina. Yang ketiga, masa menopause. Masa menopause adalah masa berhentinya menstruasi sekurang-kurangnya 12 bulan. Yang keempat, masa senium. Masa senium adalah masa setelah menopause, yaitu seorang wanita telah mampu menyesuaikan dengan kondisinya sehingga tidak mengalami gangguan fisik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang penyebab dan hasil anamnesa pada menopause. Yang pertama, penyebab. Seorang wanita memiliki jumlah sel telur yang terbatas dan masa menopause itu terjadi ketika ovarium atau indung telur telah kehabisan sel telur atau ovum. Hal ini menyebabkan produksi hormon estrogen dan progesteron terganggu. Penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron berpengaruh pada siklus menstruasi. Yang kedua, hasil anamnesa. Hasil anamnesa yang ditemukan pada wanita menopause antara lain adalah perubahan pola menstruasi, rasa panas pada wajah, berkeringat di malam hari, gejala gangguan sistem perkemihan, penurunan libido, dan gejala gangguan somatik atau detak jantung lebih cepat, gelisah, khawatir, takut, dan cemas. Penyakit berikutnya yaitu polip uterus. Polip uterus adalah terjadinya pertumbuhan jaringan yang abnormal yang menyebabkan terbentuknya benjolan atau penebalan pada dinding dalam rahim atau endometrium. Polip rahim dapat berbentuk bulat maupun lonjong dengan ukuran mulai dari beberapa milimeter hingga sentimeter. Jumlah polip yang tumbuh beragam, ada yang hanya satu saja atau beberapa polip rahim. Selanjutnya akan dijelaskan tentang penyebab, hasil anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaannya pada pasien polip uterus. Yang pertama, penyebab. Penyebab polip rahim sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, para pakar menduga bahwa kondisi ini cenderung dipengaruhi oleh kadar hormon estrogen dalam tubuh seorang wanita. Berikutnya, hasil anamnesa. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien polip uterus antara lain menstruasi yang tidak teratur, jarak siklus menstruasi yang terlalu dekat, menstruasi dengan durasi atau volume perdarahan yang berlebihan atau menorrhagia, perdarahan di luar siklus menstruasi, perdarahan setelah menopause, dan tidak semua wanita penderita polip rahim mengalami gejala yang sama. Terkadang ada penderita yang bahkan sama sekali tidak merasakan gejala apapun. Karena itu, pemeriksaan secara berkala juga sangat penting. Berikutnya, pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan pasien polip uterus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan USG transvaginal untuk melihat keadaan lapisan dinding dalam rahim atau endometrium. Polip akan terlihat sebagai penebalan pada dinding dalam rahim. Berikutnya, pemeriksaan histeroskopi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa kondisi di dalam rahim dan mendeteksi adanya polip dengan bantuan alat berupa kamera dan lampu kecil yang terpasang pada selang halus. Gambar yang tertangkap oleh kamera kemudian ditampilkan oleh monitor. Berikutnya, pemeriksaan biopsi dinding rahim. Dalam pemeriksaan ini, sampel jaringan endometrium akan diambil guna diteliti lebih lanjut di laboratorium. Berikutnya, penata laksanaannya. Beberapa penata laksanaan yang dilakukan pada pasien polip uterus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemberian obat untuk menyeimbangkan hormon. Mengangkat polip rahim. Pengangkatan polip dapat dilakukan dengan tindakan histeroskopi untuk menghilangkan polip rahim yang berukuran kecil. Dapat dilakukan kuretase. Selanjutnya, jaringan yang terangkat dalam proses kuretase ini akan diperiksa di laboratorium guna mendeteksi keberadaan sel kanker. Berikutnya, penanganan polip yang mengandung sel kanker. Tindakan yang dapat dilakukan adalah histerektomi atau pengangkatan rahim secara keseluruhan.
berikutnya, polip terkadang dapat tumbuh kembali setelah dilakukan pengobatan. Oleh karena itu, pasien sangat dianjurkan untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala. Untuk penyakit non-infeksi keempat, yaitu polip serviks, adalah terjadinya pertumbuhan jaringan yang abnormal menyebabkan terbentuknya benjolan pada serviks. Walaupun sebagian besar polip bersifat jinak, namun ada beberapa polip yang bersifat ganas karena polip ini adalah pertumbuhan yang tidak normal dan sel-sel kanker adalah sel abnormal yang terus-menerus tumbuh dan menyebar ke berbagai organ tubuh. Selanjutnya dijelaskan tentang penyebab, hasil anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan pada pasien polip serviks. Penyebab tumbuhnya polip pada serviks belum diketahui sepenuhnya. Pertumbuhan polip pada serviks dapat disebabkan oleh peningkatan kadar estrogen, penyumbatan pembuluh darah, atau peradangan kronis pada rahim, vagina, atau mulut rahim. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien polip uterus adalah penderita polip serviks biasanya tidak merasakan adanya keluhan. Bahkan banyak pasien yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki polip. Pasien baru mengetahui adanya polip setelah mereka menjalani pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan serviks lainnya. Kadangkala adanya polip dapat menimbulkan pendarahan sehingga terjadi pendarahan berlebih saat menstruasi atau perdarahan yang tidak normal di sela menstruasi. Tindakan penata laksanaan yang dilakukan pada pasien polip uterus antara lain bertujuan untuk mengangkat polip dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tindakan bedah kecil dapat dilakukan untuk menghilangkan polip yang biasanya dilakukan saat pemeriksaan mulut rahim. Tindakan elektrokauteri ablasi. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan polip tumbuh kembali di tempat yang sama dengan cara menghilangkan polip dengan menggunakan aliran listrik. Yang ketiga, tindakan laser. Saat ini, peralatan modern seperti laser juga dapat digunakan untuk menghancurkan polip. Gangguan non-infeksi pada saluran reproduksi wanita yang terakhir adalah gangguan posisi uterus atau retrofleksi. Sebagian besar wanita memiliki uterus yang letaknya cenderung ke depan atau condong ke arah perut yang disebut dengan uterus antefleksi. Uterus retrofleksi adalah letak uterus yang cenderung menekuk ke arah belakang. Berikut ini akan dijelaskan tentang penyebab, hasil anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan pada pasien gangguan posisi uterus atau retrofleksi. Beberapa kondisi yang menyebabkan posisi uterus retrofleksi antara lain adalah kelainan kongenital atau dibawa sejak lahir, karena setelah proses kehamilan atau pengenduran otot rahim, atau dapat pula disebabkan oleh karena penyakit endometriosis atau bekas luka yang terjadi dapat menyebabkan perlengketan dan menarik rahim ke arah belakang dan mengubah posisinya. Hasil anamnesa yang ditemukan pasien gangguan posisi uterus retrofleksi, gejala yang dirasakan antara lain adalah sering buang air kecil, nyeri pinggang bagian bawah, dan nyeri pada saat menstruasi atau berhubungan seksual. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah pemeriksaan ginekolog in speculo dan pemeriksaan USG baik secara abdominal maupun transvaginal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Stay safe and stay healthy. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.